melihat Tuhan, hanya pribadi-Mu lah yang ditinggikan, hanya pribadi-Mu lah yang kami fokuskan Tuhan Yesus. Hanya nama-Mu lah yang kami besarkan, yang kami puja Tuhan. Tidak ada yang lain Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus Engkau disenangkan Tuhan, nama-Mu ditinggikan, Engkau dimuliakan Tuhan Yesus, dan orang-orang dikuatkan Bapa. Terima kasih Tuhan. Selamat pagi, selamat bertemu di dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan, saudara-saudara, kalau pagi hari ini kita boleh bertemu kembali, kita mau beribadah kepada Tuhan, kita mau meninggikan nama Tuhan, memuji dan memuliakan namanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu Tuhan pada pagi hari ini dengan segala ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Membuat kami ada Tuhan Yesus. Tuhan, sebentar kami mau beribadah kepadamu. Kami datang kepadamu Tuhan, dan Engkau berjanji jikalau kami datang kepadamu, Engkau akan memberikan apa yang kami perlukan. Dalam hati kami Tuhan Yesus, hanya Engkau yang tahu Tuhan apa yang kami butuhkan. Baik sidang jemaat-Mu, baik saudara-saudara kami semua yang melihat ibadah ini, yang mengikuti ibadah ini Tuhan. Berkati semua Yesus dengan kuasa-Mu. Sucikan hati kami Tuhan, kuduskan supaya benar-benar memang kami layak di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Engkau akan menyelidiki hati-hati kami Tuhan. Kalau kami ada kekurangan ya Tuhan Yesus, biarlah lebih hari kami boleh lebih menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Tidak ada seorang pun yang akan terlewatkan Tuhan. Engkau jamah setiap pribadi Tuhan. Engkau lawat setiap pribadi dari yang paling kecil sampai yang paling tua. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus-Mu Tuhan Yesus yang akan mengurapi kami semua Tuhan yang ada. Baik yang mengikuti, baik yang melayani. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Seberapa banyak saudara yang hadir dan mengikuti ibadah live streaming saat ini, siap memuji Tuhan, katakan haleluya. Amin. Yesaya 54 berkata, sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setia Tuhan tidak akan pernah beranjak daripadamu, dan perjanjian damai-Nya tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihi engkau. Kita angkat pujian ini dengan sukacita. Biarpun gunung-gunung beranjak, biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, tapi kasih setiamu tak
akan beranjak dan tak akan beranjak, tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihi. Nyanyikan kembali dari awal. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, amin, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dan tak akan beranjak, tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihi. Tak akan beranjak, tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihi. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Haleluya, haleluya. Mari kita mau siapkan lebih lagi hati kita untuk menerima lawatan Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur buat kasih-Mu Tuhan yang tak pernah berubah. Dan kami tidak mau hidup keluar dari kasih-Mu. Pegang terus hidup kami ya Bapa. Amin. Kita nyanyikan bersama. Kasih Yesus indah dalam hidupku. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalan. Kasih Yesus indah dalam hidupku. Kasih Yesus indah dalam, amin, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalan. Kasih Yesus mengalir, oh kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa. Katakan lagi, kasih Yesus mengalir. Oh, kasih Yesus mengalir. Amin, amin. Seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa. Dalam kasih-Mu, dalam kasih-Mu ku merasa. Oh, dalam kasih-Mu Tuhan, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Haleluya, haleluya. Mengalirlah kasih-Mu Tuhan. Kami mau terus tinggal dalam kasih-Mu Bapa.
dalam dekapan hadirat-Mu. Oh ya Allah yang kudus, haleluya. Kami menyembah-Mu ya Allahku, Yesus, Yesus Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Mari kita bersehati di dalam doa. Sungguh kami bersyukur dan kami boleh bangga memiliki Allah seperti Engkau. Kasih-Mu yang tak pernah berubah. Saat situasi bisa berubah, manusia bisa berubah, tapi Engkau tidak pernah berubah. Itulah yang menjadi keyakinan dan menjadi jaminan untuk kami tetap memiliki ketenangan, kedamaian di tengah situasi pergumulan hidup. Karena Allah yang kami sembah memegang hidup kami, dan kasih-Mu yang setia adanya tetap nyata di setiap hari yang kami jalani. Firman-Mu yang sebentar akan kami terima. Kami percaya pengurapan khusus sudah ada di dalam diri hamba-Mu, sehingga pewahyuan dan penyingkapan menjadi bagian milik dari hamba-Mu. Dan kami semua diberkati oleh firman-Mu. Kami siap dan kami sambut firman-Mu Tuhan, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi, salam sejahtera, selamat hari Minggu. Selamat kembali kita beribadah pagi hari ini. Jumpa dalam hadirat Tuhan, perlindungan Tuhan sungguh sempurna atas kita. Mari Bapak Ibu, kita lupakan segala beban masalah kita. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan lebih dalam lagi. Kita mau fokus kembali kepada apa yang Tuhan katakan bagi hidup kita. Karena di dalam segala hal, dalam segala perubahan yang terjadi di sekeliling kita tahu firman Tuhan tidak pernah berubah. Janjinya ya dan amin. Selalu jadi pegangan bagi kita semua. Kembali saya mengajak kita kembali untuk membahas tentang tema yang sedang kita sama-sama gumuli, kita pelajari dan kita doakan, yaitu bagaimana kita sedang menjalani masa transisi di hari-hari ini. Bapak Ibu, saya mengajak kita membuka Alkitab kita pagi hari ini. Sebagai ayat pertama, sebagai ayat pokok awal, kita buka dalam Wahyu pasal yang pertama, ayat yang ke-8. Satu ayat yang luar biasa, satu pernyataan dari pribadi Tuhan Yesus ketika ia mewahyukan dirinya di kitab yang terakhir dari Alkitab kita, Wahyu 1 ayat yang ke-8. Jika Bapak Ibu tidak keberatan, mari kita memperkatakan firman Tuhan. Kita baca sama-sama ayat firman Tuhan yang luar biasa ini. Satu pengakuan, satu pernyataan dari pribadi Tuhan Yesus tentang siapa dirinya bagi kita yang sedang menjalani masa yang disebut sebagai akhir zaman ini. Mari sama-sama Wahyu 1 ayat yang ke-8. 2, 3. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang, yang maha kuasa. Ada amin semua? Ini sebuah pernyataan dari Tuhan Yesus yang disampaikan kepada Yohanes sebagai rasul yang terakhir yang masih bertahan hidup di masa akhir dari gereja mula-mula tahun 90-95 Masehi kurang lebih Bapak Ibu. Sebuah pernyataan tentang pribadi Yesus yang hendak menyampaikan kebenarannya, yang hendak menyampaikan rencananya, yang hendak menyampaikan apa yang akan segera terjadi semenjak dari awal gereja mula-mula akhir abad pertama ini Bapak Ibu. Dan ini yang saya ajak sama-sama kita perhatikan, siapakah Yesus itu dalam kita menghadapi masa yang disebut masa-masa transisi. Yang pertama tadi kita lihat di situ, Yesus berkata, aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Saudaraku, A dan Z istilahnya saudaraku ya. Dialah yang mengawali, dia juga yang mengakhiri. Dia yang ada di awal, dia yang ada di akhir. Dia yang ada di sepanjang proses dari antara awal dengan yang akhir. Dialah yang sudah mengadakan semuanya, dan dia juga yang akan menyempurnakan semuanya. Kita tidak perlu takut awal segala sesuatu, kita juga tidak perlu takut akhir dari segala sesuatu. Kita tidak perlu takut di antara awal dan akhir, karena Yesus tetap sama, dia tidak berubah. Dia ada di sana. Dan dia berkata bahwa akulah firman Allah, akulah perkataan Tuhan, aku
akulah firman yang sedang kita baca saat ini, yang saudara sedang dengar melalui kuasa Roh Kudus, itulah pribadi Yesus yang saudara sedang hadapi saat ini juga. Dan Yesus berkata yang ada, yang sudah ada, yang akan datang. The present, the past, dan the future. Hari ini, hari kemarin, hari esok, Yesus ada di dalam segala-galanya. Haleluya. Dia ada di masa lalu kehidupan kita. Dia ada hari ini. Haleluya. Katakan sama kiri kanan saudara, Yesus ada hari ini. Haleluya. Yes, dia ada hari ini, saat ini juga. Dia ada di sini. Dan besok pun Yesus tetap ada. Bilang sama kiri kanan, besok pun Tuhan Yesus tetap ada. Haleluya. Jadi kita apa perlu kita takut, apa yang perlu kita khawatirkan Bapak Ibu? Haleluya, karena dia selalu ada. Kemarin, hari ini, besok, dia ada dan dia tidak pernah berubah. Dia selalu menyertai. Dan yang terakhir, dialah yang maha kuasa. Haleluya, nggak ada kekuasaan yang ada di atas dia. Nggak ada satu kuasa pun, tidak ada satu situasi pun, tidak ada satu keadaan pun yang tidak bisa Tuhan atasi, yang tidak bisa Tuhan kuasai, yang tidak bisa Tuhan atur. Semuanya diatur oleh Tuhan. Nah, kita akan melihat kembali Bapak Ibu, apa yang menjadi pokok inti pembahasan kita tentang masa-masa transisi ini. Bapak Ibu, kita sudah melihat dari beberapa waktu yang lalu, dari minggu kemarin kita sudah mempelajari ada beberapa contoh masa transisi yang ada dalam Alkitab. Untuk sedikit mereview kembali, kita sudah melihat bagaimana Musa mentransisikan kepemimpinan, mentransisikan perjalanan kehidupan bangsa Israel untuk di bawah pimpinan dari Yosua. Kita sudah belajar sama-sama di situ dan kita melihat bahwa di dalam masa transisi penting adanya yang namanya regenerasi. Dan juga kita sudah lihat antara Yosua, dia menyerahkan kepemimpinan kepada 12 suku. Dia menyerahkan kepada 12 orang yang memimpin setiap suku bangsa Israel. Dan ini menjadi gambaran dari apa yang Yesus sendiri yang adalah penggenapan dari pribadi Yosua. Namanya sama, Yosua saudaraku ya. Dan Yesus meneruskan pelayanan, meneruskan pekerjaan kepada 12 orang, 12 murid yang masing-masing mewakili 12 suku Israel. Yang kita bisa pelajari di situ saudaraku, bahwa di dalam masa transisi Tuhan menghendaki supaya umatnya belajar untuk memultiplikasi diri, belajar untuk kita mengangkat pemimpin-pemimpin, belajar kita untuk mendelegasikan, menugaskan, mempercayakan pekerjaan Tuhan kepada banyak orang supaya terjadi multiplikasi, supaya terjadi saudaraku penjangkauan yang lebih besar lagi, supaya pelayanan Tuhan tidak stagnan berhenti di satu orang, tapi pelayanan pekerjaan Tuhan semakin meluas, semakin melebar, karena semakin banyak orang yang terlibat, semakin banyak orang yang terbeban, semakin banyak orang yang dipilih, dipakai, dan diurapi oleh Tuhan. Dan juga kita lihat bahwa di dalam Yesus, dia tidak hanya memultiplikasi murid-muridnya, tapi dia mengimpartasi roh yang sama yang ada pada Yesus. Roh yang dikatakan membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Roh yang sama juga diberikan buat setiap murid-muridnya. Roh yang sama, yang dahsyat, yang luar biasa juga ada di dalam kita yang percaya. Saudara percaya itu, amin? Yes, roh yang sama yang bekerja di dalam Yesus, yang memampukan Yesus untuk mengerjakan segala pekerjaan yang telah kita baca, kita dengar, saudaraku, keajaiban, mujizat, dan sebagainya. Sama, kuasa yang sama diberikan kepada gerejanya. Oh, haleluya. Tidak ada alasan bagi kita untuk kecil hati, tidak ada alasan bagi kita untuk patah semangat, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak percaya. Dan yang kita sudah lihat juga, saudaraku, di hari Rabu kemarin, bagaimana dalam Alkitab kita juga melihat masa transisi yang digambarkan dalam Alkitab antara perjanjian lama, konteks tatanan, pemahaman, pengertian, pengenalan akan Allah dalam pengertian perjanjian lama dibaharui, dikembangkan, dibuat lebih baik dan lebih sempurna di dalam perjanjian baru. Sesuatu yang lebih baik, sesuatu yang lebih menyempurnakan lagi. Bukan berarti sudah sempurna masih bisa lebih sempurnakan, tidak, tetapi menyempurnakan dimaksudkan. Apa yang masih kurang di dalam tatanan yang lama, itu kita sudah terima di dalam pribadi Yesus dalam perjanjian yang baru, Bapak Ibu. Dan itu yang kita sudah sedang kita jalani. Dan sekarang saudara, saya mengajak kita untuk mempelajari satu tema besar lagi yang berhubungan dengan transisi, yaitu bagaimana kita melihat dari kitab Wahyu, bahkan juga kitab-kitab yang lain, ya, bahwa di dalam Alkitab itu, saudaraku, ada transisi yang sedang kita jalani saat ini juga, bahwa kita saat ini sedang beralih. Seluruh kehidupan peradaban manusia sedang dibawa oleh berita Injil, oleh rencana Tuhan, oleh kedatangan Yesus dan oleh gerejanya, sedang dibawa dari dimensi yang duniawi, dimensi yang alami, dimensi kehidupan manusia yang
yang fana, boleh saya katakan kehidupan yang hanya sementara di dunia ini, oleh karena kejatuhan dosa, oleh karena maut telah jatuh, oleh karena dosa saudaraku telah turun ke dalam dunia, sehingga kita memiliki kefanaan di dalam hidup ini. Dan itu sedang diubahkan, sedang Tuhan Yesus ubahkan melalui pekerjaan rohnya, melalui pemberitaan firman-Nya, melalui rencana kerajaan Allah. Dia sedang mengubah dimensi manusia yang hidup hanya untuk hal-hal yang fana, seperti yang saudara dan saya sedang jalani saat ini. Kita sedang diubah untuk menjalani dimensi yang kekal. Kita sedang diubah untuk memiliki pengertian, pemahaman, juga pewahyuan tentang hal-hal yang kekal. Mari katakan sama-sama dengan saya, yang kekal. Yes, ini satu kebenaran, satu hal yang Tuhan mau bawa di dalam kehidupan manusia yang percaya kepada Dia. Mereka akan semakin hari semakin dibuat peka, semakin dibuat sadar, semakin dibuat mengerti bahwa hidup ini bukan yang di sini saja. Hidup ini hanya bukan soal makan, minum, pakai. Hidup ini hanya bukan soal apa yang harus kita lakukan, kita kerjakan selama masih ada usia kehidupan kita. Hidup ini hanya bukan soal 70, 80 tahun atau berapa tahun Tuhan percayakan hidup kita di dunia ini. Semakin kita iring Tuhan, Bapak Ibu, saya percaya semakin kita menyadari bahwa masih ada yang lebih baik lagi di depan kita. Masih ada sesuatu yang disediakan oleh Tuhan, yang sudah direncanakan oleh Allah, bahkan yang Allah inginkan semenjak awal dunia dijadikan bagi saudara dan saya, yang namanya hidup yang kekal. Keberadaan yang kekal, yang melampaui segala hal yang terbatas ya. Sebaik apapun, seindah apapun di dalam dunia yang fana ini, dunia yang sementara ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita menyadari bahwa di balik semuanya itu masih ada hal yang jauh lebih indah lagi, jauh lebih mulia lagi, jauh lebih besar lagi. Semenyenangkan apapun pengalaman yang kita alami di dunia ini, saudaraku, masih ada yang lebih sempurna lagi yang Tuhan mau berikan di dalam kekekalan nanti. Tentunya bagi saudara-saudara yang mengalami masa-masa sulit dan masa-masa yang suram dan sedang mengalami pergumulan, tentunya ini sebuah pengharapan yang luar biasa bahwa hidup ini tidak hanya soal kita sedang menderita, sedang bergumul dalam segala keterbatasan manusia, saudaraku, dalam segala keberadaan kita, saudara ya. Bahwa hidup ini tidak hanya soal itu saja, tetapi sungguh di dalam Yesus ada hidup yang sejati. Haleluya. Di dalam Yesus ada kehidupan yang sesungguhnya yang memang sudah Tuhan rencanakan bagi saudara dan saya. Amin. Haleluya. Dan inilah yang kalau boleh saya katakan yang ingin disampaikan oleh firman Tuhan, khususnya ketika kita mempelajari kitab-kitab yang dengan istilah teologis disebut sebagai kitab apokaliptik. Kitab-kitab yang membahas tentang akhir zaman. Untuk apa? Kalau kita pikir-pikir, kita renungkan. Kenapa di dalam firman Tuhan ini? Saudaraku, ada bagian-bagian Alkitab, bahkan ada satu kitab seperti Wahyu yang dikhususkan ditulis untuk membahas hal-hal yang belum terjadi. Untuk membahas akhir dari segala sesuatu. Untuk menunjukkan kepada kita, menceritakan kepada kita hal-hal yang kedengarannya masih begitu aneh, kedengarannya begitu membingungkan, begitu misterius bagi kita ketika kita membacanya. Tentang hal-hal yang masih ada di depan, yang belum kita lihat, yang belum kita alami, hal-hal yang kelihatannya begitu penuh dengan misteri, saudaraku. Ya, kenapa Tuhan memberikan kepada kita kitab-kitab yang seperti ini? Dan mungkin ini adalah salah satu kitab yang hari-hari ini banyak dibaca, dipelajari, khususnya dengan keadaan yang sedang kita alami dengan masa COVID-19 ini, saudaraku, dengan keadaan wabah yang begitu mendunia, begitu mengglobal, yang begitu membuat semua bangsa di dunia ini takluk akan kekuatannya, akan kuasanya, saudaraku. Ya, tidak ada yang tidak terpengaruh oleh keadaan ini. Itu tentunya membuat orang mulai berpikir lagi, membuat orang mulai mencari lagi jawaban, mencari lagi kepastian dan seterusnya, dan kembali orang dibimbing untuk merenungkan kembali apa yang ditulis dalam kitab-kitab seperti kitab Wahyu dan Apokaliptik yang lainnya. Bahkan mungkin ada yang merasa ingin mencoba menemukan korelasi, ingin menemukan kecocokan ataupun penggenapan dari ramalan-ramalan yang ada. Bukan itu tujuan saya pada pagi hari ini, saudaraku ya. Bukan saya mau mencoba membuat kepada saudara untuk menunjukkan ini adalah penggenapan hari ini dan sebagainya. Bukan itu. Tapi justru saya mau mengajak kita untuk melihat gambaran yang lebih besar lagi. Justru saya mau mengajak saudara dan saya menyadari bahwa memang kitab-kitab seperti ini Tuhan berikan supaya saudara dan saya memiliki
satu hikmat kebijaksanaan dalam menghadapi situasi-situasi seperti yang sedang kita alami. Ya, kenapa? Kitab-kitab seperti Wahyu, ya saudaraku, Daniel, kalau saudara lihat dalam Perjanjian Lama, sebagian dari Yeskiel, sebagian dari Petrus, saudaraku, Tesalonika dan sebagainya, ada bagian-bagian Alkitab yang membahas tentang akhir zaman ini. Untuk apa ditulis? Yang pertama saya tulis di sana bahwa kitab-kitab seperti ini, saudaraku, ditulis untuk sekali lagi bukan membuat kita jadi berspekulasi, bukan untuk membuat kita untuk meramal atau mencoba berpikir bahwa ini adalah itu adalah ini dan sebagainya. Tapi kembali lagi yang Tuhan mau tekankan, saudaraku, yang Tuhan inginkan, yang maksud rencana Tuhan kenapa kita dikasih firman yang seperti ini. Yang pertama-tama supaya kita berjaga-jaga. Haleluya. Supaya kita waspada. Supaya kita hidup itu nggak terlena dengan dunia. Supaya kita hidup itu tidak berpikiran bahwa hidup ini hanya soal dunia ini, hanya soal segala bendawi, segala hal jasmani yang ada dalam dunia ini. Supaya kita disadarkan, kita diingatkan bahwa hey, you know what? One day, satu hari akan datang, segala sesuatunya akan berakhir, segala sesuatu yang seapapun indahnya di mata kita di dalam dunia ini akan musnah, akan digulung seperti tikar, akan lalu, kata firman Tuhan. Maka dari itu, jangan jadi orang yang hidup hanya untuk hari ini saja, hanya berpikiran perkara-perkara duniawi saja dan jasmani saja. Yang dimaksudkan oleh Tuhan selalu ketika Yesus dia berkhotbah tentang akhir zaman. Matius pasal 24, saudara bisa lihat dan sampai pada pasal 25. Dia warning, dia memberikan peringatan kepada murid-muridnya. Bukan murid-muridnya harus berdebat, harus berargumentasi, harus saling merasa diri paling benar tentang penafsirannya dan sebagainya. Saudara, bukan. Tetapi yang Tuhan selalu tekankan adalah berjaga-jaga. Waspadalah, karena saudara dan saya tidak tahu kapan waktunya. Saya tidak mencoba untuk membuat saudara tahu kapan waktu akhir zaman, tidak. Tetapi bukan itu memang yang dimaksudkan oleh Tuhan, bukan itu yang ditekankan oleh Tuhan. Yang Tuhan mau, saudara dan saya, mau apapun yang terjadi dalam hidup ini, kita tetap berjaga-jaga. Haleluya. Kita tetap melihat tanda-tanda zaman, kita tetap menyadari bahwa anytime Tuhan bisa datang. Anytime bahwa firman Tuhan ya dan amin bahwa hidup ini akan berakhir. Dunia ini seindah apapun yang dikatakan oleh ilmu pengetahuan, apapun dikatakan oleh saintis, saudaraku, ya kan, tentang segala sesuatu yang ada di dalam dunia. Tapi Alkitab dengan jelas berkata, semuanya akan ada akhirnya. Dan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan harus siap. Entahkah itu 10 tahun lagi, entahkah masih 100 tahun lagi dari sekarang, saudaraku, bahkan 1000 tahun, 2000 tahun lagi dari sekarang, tidak masalah, bukan itu urusan kita, tapi tanggung jawab saudara dan saya adalah berjaga-jaga. Tanggung jawab saudara dan saya adalah kita siap sedia kapanpun Tuhan mau datang. Dan itulah yang menjadi penekanannya ketika kita menghadapi situasi transisi seperti ini. Saudara, COVID tentu membuat orang semakin waspada tentang keberadaan yang tidak kelihatan dan membuat orang semakin waspada dan menyadari bahwa yang namanya, saudaraku, apokalips, ya, yang namanya akhir zaman, yang namanya kehancuran yang global itu ya bisa terjadi. Dulu orang takut dengan perang nuklir, ternyata perang nuklir tidak terjadi, lantas orang mulai berpikir bahwa hidup ini tidak akan pernah mengalami yang namanya kiamat. Tapi saudara, kembali kita disadarkan, coba lihat saudaraku ya, seperti yang sedang kita alami sekarang, kembali orang disadarkan bahwa ya kiamat itu sangat-sangat mungkin terjadi, saudara. Sangat mudah terjadi kalau Tuhan memang sudah menghendaki, siapa yang bisa melawan. Tapi bukan saya mau menakut-nakuti saudara, tapi kembali lagi saudaraku, tujuan firman Tuhan adalah supaya kita siap, haleluya. Itu sebabnya makanya saya pakai istilah bahwa setiap orang percaya harus mengantisipasi. Katakan sama-sama dengan saya, antisipasi. Antisipasi. Yes. Bukan kita bereaksi dengan apa yang terjadi. Tuhan nggak mau saudara dan saya bereaksi dengan situasi yang terjadi dalam hidup kita. Wah, kenapa jadi begini? Wah, kenapa jadi begitu? Wah, kenapa jadi seperti ini? Kita mulai ribut, saudaraku. Kita sibuk, kita sharekan semua berita tentang COVID semua, tentang berita-berita terbaru dan sebagainya. Kita begitu panik, kita begitu, wah, seolah-olah ini kita dipengaruhi begitu kuat oleh situasi yang sedang terjadi. Saudara, Tuhan tidak mau kita seperti itu. Untuk apa Tuhan kasih tahu kita hal-hal bahwa hal-hal seperti yang kita alami saat ini sudah ditulis dalam firman Tuhan. Ada amin, saudaraku? Ya, bahwa balas sampar dan sebagainya sudah memang ditulis
ditulis oleh Tuhan. Apa maksudnya? Supaya kita nggak usah bereaksi, tapi kita antisipasi. Sebelum segala sesuatunya terjadi, Tuhan bilang kita siap sedia. Itulah namanya antisipasi. Itu namanya kita, saya sudah tahu. Firman Tuhan sudah bilang sama saya. Firman Tuhan sudah kasih tahu sama saya. Saya tidak kaget lagi, saya tidak khawatir lagi, saya tidak panik lagi. Karena saya tahu Tuhan Yesus tetap berkuasa di atas segala-galanya. Dia sudah ada di awal, sudah ada di akhir. Dia tahu segala sesuatunya. Maka dari itu, sikap kita seharusnya bukan panik, bukan bereaksi, tetapi kita harus mengantisipasi. What's next? Itu yang seharusnya menjadi pertanyaan kita. Seharusnya umat Tuhan itu adalah orang-orang yang paling siap sedia menghadapi situasi-situasi seperti yang dialami oleh zaman sekarang. Karena kita memang sudah di-warning oleh firman Tuhan. Karena kita memang sudah diperingatkan terlebih dahulu jauh-jauh hari, 2000 tahun yang lalu, Yesus sudah memperingatkan murid-muridnya. Bersiap sedialah kapanpun, karena kamu tidak tahu waktunya. Maka dari itu kita selalu antisipasi apa yang terjadi. Kita harus mempersiapkan diri kita sebelum sesuatu terjadi, kita bersiap sedia. Mari katakan kembali lagi satu sama lain, siap sedialah. Katakan satu sama lain, saudaraku. Haleluya, puji Tuhan. Ini penting, saudaraku. Supaya kembali lagi kita tidak jadi orang yang ketinggalan, tapi kita prepare. Saya teringat dengan sebuah perumpamaan tentang 5 gadis yang bijaksana, 5 gadis yang bodoh sebagai contoh, saudaraku ya. Apa yang membedakan antara 5 gadis yang bodoh dengan 5 gadis yang bijaksana? 5 gadis yang bijaksana mereka prepare, siap sedia. Sementara yang bodoh berpikir, nanti sajalah, nanti kalau sudah datang baru saya gerabak-gerubuk, baru saya panik, baru saya sibuk, baru dan sebagainya. No, Yesus bilang kamu harus selalu siap sedia. Kamu selalu mengantisipasi kapan sang mempelai datang, kapan kekasih jiwa kita datang. Kita harus keadaan siap pada waktu itu. Jangan kita jadi panik, kok kenapa terjadi seperti dan sebagainya. Sudah dikasih Tuhan. Tuhan gak mau kita hidup dengan kepanikan. Tuhan mau kita hidup dengan damai yang Dia berikan. Karena kita tahu bahwa Tuhan tetap berkuasa di atas semuanya. Dan kita gak bisa punya damai kalau kita kaget, kalau kita panik dengan situasi yang terjadi. Tapi kalau kita tahu bahwa Tuhan menyertai kita, Tuhan ada di depan kita, Tuhan ada di masa depan kita, apapun boleh jadi, maka damai yang daripada Tuhan itu pasti ada dalam hati kita. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, kita bisa berkata bahwa it's gonna be okay. It is well with my soul. Semuanya akan baik-baik saja. Karena saya tahu Tuhan berdaulat di atas semuanya. Itulah tanda bahwa kita memang siap sedia. Tanda bahwa kita memang waspada dengan apa yang terjadi. Saudara, ada banyak hal yang bisa kita lihat di dalam kitab Wahyu. Hal-hal yang begitu menakutkan bagi yang tidak siap sedia. Hal-hal yang begitu memberikan rasa teror, saudara, rasa ketakutan, panik dan sebagainya. Kalau kita tidak siap sedia. Justru karena itu Tuhan Yesus, saya tidak mau membahas secara detail. Tapi justru karena itu Tuhan Yesus mengungkapkan kepada kita, apapun itu saudaraku ya, anak Tuhan, orang yang percaya sama Tuhan tidak perlu takut, kita siap menjalaninya. Haleluya. Sebabnya saudara dikasih Tuhan, ketika kita menghadapi masa-masa sulit yang diuji, yang diizinkan oleh Tuhan, tujuannya apa? Kenapa Tuhan menceritakan begitu banyak kesusahan, begitu banyak penderitaan, begitu banyak, saudaraku ya, kataklisme ya saudaraku ya, satu musibah dalam skala yang begitu besar, saudaraku ya. Kenapa? Karena selalu Tuhan mau ingatkan bahwa itu semua terjadi untuk menguji iman orang-orang percaya. Untuk menguji kemurnian pengiringan kita kepada Tuhan. Bahwa segala masa sulit yang diizinkan Tuhan, saudara, bukan untuk membinasakan kita, tapi memang pemisahan antara yang sungguh-sungguh dengan yang tidak sungguh-sungguh itu harus terjadi. Bahwa ujian itu, seleksi itu harus terjadi, saudaraku. Dan memang masa-masa sulitlah yang akan membedakan antara lalang dengan gandum, antara domba dengan kambing, antara umat yang benar dengan umat yang punya motivasi yang berbeda, yang tidak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Dan makanya selalu kalau kita kembali ke dalam Wahyu, kita akan selalu melihat bahwa Yesus, pesan Tuhan selalu bertahanlah, bertekunlah, percayalah, kuatkanlah imanmu. Dalam masa-masa sulit seperti apapun, yang dibutuhkan adalah ketekunan, kepercayaan, keteguhan. Karena memang masa-masa seperti itu akan menunjukkan sejatinya seperti apa iman kita di hadapan Tuhan.
Kalau masa-masa gampang, saudara, masa-masa senang, masa-masa yang diberkati Tuhan, berkelimpahan, tidak kekurangan apa-apa. Oh gampang semua bilang haleluya puji Tuhan. Oh gampang kita semua memuji Tuhan. Oh gampang kita semua cari Tuhan. Oh gampang kita bisa datang ke gereja dengan wajah tersenyum, bersukacita dan sebagainya. Tapi ketika masa sulit datang, saudaraku, disitulah ujian yang sesungguhnya terjadi. Apakah kita masih memuji Tuhan, menyembah Tuhan? Masihkah kita sungguh-sungguh mengiring Dia? Jadi saudara, pemisahan itu memang harus terjadi. Masa sulit akan memunculkan, api itu akan memurnikan iman. Sehingga yang murni akan muncul, tetapi sanga dan sebagainya, ekses-ekses yang lain akan tersingkirkan, saudaraku. Dan saya yakin kenapa Tuhan izinkan situasi seperti yang sedang kita alami hari-hari ini. Kita semua jalani bersama-sama. Tuhan sedang menguji. Kalau Dia izinkan tidak satu pun di antara kita yang bisa datang kumpul ibadah seperti biasa, Tuhan sedang menguji. Apakah kita tetap iring Dia kalau kita dirubah jadwalnya, dirubah rutinitasnya, dirubah ritualnya, dirubah kebiasaannya? Apakah kita tetap memuji, menyembah Tuhan kalau tidak ada Bapak Gembala, kalau tidak ada pemimpin gereja yang bisa ngelihat, tidak akan ada orang yang mengabsen apakah kita hadir ibadah atau tidak? Apakah kita tetap sungguh-sungguh cari Tuhan? Saudaraku, saya yakin kalau kita benar-benar cinta Tuhan, kalau kita mengerti arti penting setia, kita akan tetap menyembah Tuhan. Kita tahu kalau sudah waktunya beribadah, kita ibadah sama Tuhan. Haleluya. Seperti yang Bapak Ibu Saudara saat ini sedang lakukan. Saya yakin Tuhan melihat semuanya. Saudara percaya itu, amin? Tuhan melihat apakah saudara sungguh-sungguh beribadah atau tidak. Apakah saudara sungguh-sungguh cari Tuhan atau tidak. Dan Tuhan benar-benar memperhatikan, dan memang itulah yang sedang Tuhan maksudkan di masa-masa sulit. Dia sedang menguji kesetiaan kita, saudaraku. Dan pada akhirnya, saudara, kalau kita kembali lagi kepada kitab Wahyu, pada akhir nanti kita akan lihat di akhir kitab Wahyu, bahkan di sepanjang kitab Wahyu, ada satu kebenaran yang menarik sekali kalau saya perhatikan, saudaraku. Bahwa di dalam kitab Wahyu tidak banyak nama yang disebutkan di sana. Bahwa di sorga nanti tidak banyak nama yang akan diproklamirkan. Tidak banyak nama yang akan diagung-agungkan, dieluk-elukan, yang akan dibesar-besarkan. Tapi cuma satu nama yang akan digaung-gaungkan sampai selama-lamanya di sorga dalam kekekalan nanti. Yaitu nama Yesus. Ada amin semua saudara? Hanya nama Yesus. Hanya Yesus. Sungguh menarik. Saya tidak punya banyak waktu untuk menjelaskan kepada saudara dan memperlihatkan satu persatu. Tetapi begitu menariknya Wahyu ini ditulis sehingga saudara tidak ada nama yang lain yang dielulukan, yang dipuja, yang diagungkan. Nggak ada. Walaupun ada banyak orang-orang yang luar biasa ada dalam sorga, saudaraku. Ada banyak nama-nama besar di dunia ini yang sudah ada dalam kerajaan sorga. Tapi di sorga nanti hanya satu nama yang disembah dan dipuji. Bahkan 24 tua-tua orang-orang yang paling berjasa bagi kerajaan Allah, orang-orang yang paling dimuliakan oleh Tuhan pun tidak satu nama pun disebutkan siapa mereka. Saudara bayangkan itu. Mungkin kalau dipikir-pikir di dunia ini nama mereka lah yang paling tinggi ditempatkan di dalam, saudaraku, orang-orang yang paling berpengaruh, orang-orang yang paling berprestasi, orang-orang yang paling berjasa bagi kerajaan Allah, bagi gereja dan sebagainya. Mungkin nama mereka sudah terpampang nomor 1 di urutan, saudaraku. Tapi di sorga mereka namanya, bukan mereka tidak penting, tapi memang akhirnya mahkota mereka lempar hanya untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Dan inilah yang seharusnya menggerakkan hati kita, menyadarkan bagi kita, siapa sih yang paling penting di dalam dunia ini? Pribadi mana sih yang paling kita andalkan dalam hidup ini? Nama siapa yang paling menghibur bagi kita? Dan boleh saya katakan, nama siapa yang keluar di mulut kita di detik terakhir, di nafas terakhir hidup kita. Apakah kita menyebut nama kita? Apakah saudara menyebut nama pujaan saudara, nama kekasih saudara, nama orang yang saudara anggap paling penting yang ada dalam dunia ini? Saya yakin sebagai orang yang sungguh-sungguh mengenal Yesus, kita tahu satu-satunya nama yang terindah yang akan kita sebut terakhir di dunia ini dan yang pertama di sorga nanti adalah nama Yesus. Gak ada nama yang lain. Gak ada nama yang lain.
Karena cuma nama itu yang akan mengizinkan saudara dan saya masuk ke dalam kerajaan sorga. Karena cuma nama itu yang akan membuka pintu gerbang sorga bagi saudara dan saya. Nggak ada nama yang lain, saudara. Nggak ada. Kita nggak bisa pinjam nama ini, nama itu, dan sebagainya. Maaf, tidak laku di gerbang sorga. Satu-satunya jalan keselamatan hanya nama Yesus. Satu-satunya nama yang akan menghentar kita ketika tiba giliran kita menyeberang ke sana, saudaraku, hanya nama Yesus. Itu sebabnya kita nggak boleh menggantikan pribadi Yesus dengan pribadi yang lain. Mari kita lihat, saudaraku. Kita akan masuk lebih jauh lagi. Wahyu pasal yang pertama. Kita melihat ayat yang ke-9. Saya mengajak sama-sama kita pelajari kitab ini. Jika saudara masih rindu dan haus, mari belajar sama-sama dengan saya. Bagaimana Yesus hendak mempersiapkan gerejanya untuk menghadapi masa transisi dari masa zaman manusia dalam kebutaan rohani. Yesus mau membawa mereka untuk masuk mengerti tentang hal-hal yang sorgawi, hal-hal yang kekal, hal-hal yang melampaui pengertian manusia, saudara. Pewahyuan tentang hal-hal yang ada di sorga. Bagaimana Yesus mempersiapkan Yohanes dan juga gereja untuk siap masuk dalam masa yang seperti itu, dimensi yang seperti itu. Ayat 9, aku Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan, dan dalam ketekunan menantikan Yesus. Saudara dikasih Tuhan, nama besar siapapun, Yohanes rasul yang paling dikasih, paling dekat dengan Yesus, paling dihormati mungkin saudaraku ya, dan dia rasul yang paling terakhir yang belum martir saudaraku ya. Tinggal satu-satunya mungkin bagi gereja pada masa itu nama yang paling diagungkan, nama yang paling disanjung. Tapi Yohanes berkata bahwa aku bukan rasul. Dia tidak menyebutkan membesar-besarkan tentang posisinya, statusnya dan sebagainya. Dia hanya berkata saudara kita, haleluya. Bahkan sekutu dalam kesusahan. Dia ikut menanggung kesusahan. Dan dalam kerajaan dan dalam menantikan Tuhan Yesus. Kita semua sederajat, kita semua sama. Perhatikan, berada di pulau yang bernama Patmos oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Jangan kira isolasi itu baru terjadi zaman sekarang, saudara ya. Yohanes pun sudah terisolir, saudaraku. Ketika dia hendak menerima pewahyuan, dia pun diisolasi, diizinkan oleh Tuhan, dibuang ke Pulau Patmos, tempat penghukuman, tempat bagi orang-orang yang dihukum seumur hidup, saudaraku ya. Dia diisolasi dari peradaban, diisolasi dari orang-orang yang dia kasih. Dia sendirian, dia tidak ada orang lain yang bisa menemani dia, dan memang itu waktu yang terbaik, saudaraku. Saya mau katakan, waktu yang terbaik bagi kita untuk fokus sama Tuhan. Waktu yang terbaik bagi kita untuk menerima pewahyuan dari Tuhan adalah saat-saat ketika Tuhan izinkan kita sendirian, kita terisolir, kita nggak banyak gangguan, nggak banyak distraksi. Itu saat yang terbaik Tuhan bisa lebih fokus sama kita dan kita bisa lebih fokus sama Tuhan. Haleluya. Ayat yang ke-10, pada hari Tuhan aku dikuasai oleh Roh dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. Saya mau ngajak kita perhatikan frase yang pertama, pada hari Tuhan. Apa yang dimaksud dengan hari Tuhan, saudara? Dalam Alkitab, setidaknya ada tiga makna dari hari Tuhan. Yang pertama, hari Tuhan bicara tentang akhir zaman, hari Tuhan datang kedua kali. Yang kedua, hari Tuhan bicara tentang ketika Tuhan melawat umatnya, ketika Tuhan datang menginterupsi perjalanan sejarah, Tuhan melakukan tindakan-tindakan yang ajaib, Tuhan menunjukkan kebesarannya. Contohnya ketika Tuhan mengirim tulah, ketika Tuhan membelah laut, ketika Tuhan, saudaraku, melakukan hal-hal yang dahsyat, itu disebut sebagai hari Tuhan. Bahkan ketika Yesus datang ke dalam dunia, itu disebut sebagai hari Tuhan. Hari Tuhan melawat umatnya. Dan yang ketiga, yang saya yakin ini yang dimaksud oleh Yohanes di sini. Ketika dia berkata pada hari Tuhan adalah satu nama yang disebut untuk menyebut yang kita sedang jalani hari ini, yaitu hari Minggu. Hari kebangkitan Tuhan. Hari Yesus bangkit disebut sebagai hari Tuhan. Semenjak dari zaman gereja mula-mula, hari Tuhan adalah hari Minggu, hari Yesus bangkit, hari yang dirayakan oleh pengikut Yesus untuk beribadah kepada Dia. Karena mereka mau mengenang kembali bahwa Yesus bangkit. Saudara percaya Yesus bangkit? Saudara percaya Dia hidup? Yes. Tuhan mau setiap kita hari Minggu, itu adalah hari Tuhan, kita ingat bahwa, hari ini 2000 tahun yang lalu, Yesus bangkit, maut dikalahkan, tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Dan juga tidak ada mustahil bagi kita. Haleluya.
Nggak ada situasi yang terlalu sulit bagi Tuhan, kita bisa bangkit seperti Yesus bangkit. Jadi setiap kali kita masuk pada hari Minggu, saudara ingat baik-baik, setiap hari Minggu, hari kebangkitan, hari Tuhan menyatakan pertolongannya ya dan amin. Haleluya. Kuasanya tidak terbatas, tidak ada yang bisa menahan dia, tidak ada yang bisa menggagalkan rencananya. Maut sekalipun yang tak terhindarkan oleh siapapun juga tidak bisa menahan Yesus. Haleluya. Itu sebabnya mengapa saudaraku hari Tuhan itu penting. Saya tidak mendewakan hari Minggu, tetapi pada hari Tuhan adalah hari yang mengingatkan saudara dan saya. Makna yang ada dalam hari Tuhan itu penting. Makna yang terkandung di dalam hari Minggu itu penting bagi saudara yang percaya kepada Yesus. Karena kembali kita lihat di sini, pada hari Tuhan aku dikuasai oleh Roh dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring. Yohanes menerima pewahyuannya pada hari Minggu. Saya yakin walaupun dia sendirian, dia tetap ibadah sama Tuhan. Dia tetap menyembah kepada Tuhan. Dia ingat ini adalah hari Tuhan, ini adalah hari Minggu, harinya saya beribadah. Dan ketika kita setia melakukan seperti itu, saudaraku, itulah saatnya Tuhan menunjukkan pewahyuannya bagi saudara dan saya. Kalau ini tidak penting, tidak akan dicatat oleh Yohanes. Kalau hari Minggu, hari saat dia beribadah tidak penting, tidak perlu ditulis dalam Alkitab. Alkitab tidak banyak menulis hal-hal yang lain, tapi kalau semua ditulis, itu berarti penting di mata Tuhan, dan itu juga berarti penting bagi saudara dan saya. Maka saudara kasih Tuhan, jangan pernah membiasakan diri kita off atau absen pada hari Minggu. Hari ibadah, hari orang percaya, berkumpul, bersekutu bersama-sama. Saudara dikasih Tuhan, saya yakin, saya berdoa, kiranya saudara menerima pewahyuan dari Tuhan di hari yang diberkati Tuhan ini. Inilah harinya Tuhan, hari untuk kita belajar dan menerima kuasa dari Roh Kudus yang membimbing kita, membuka pewahyuan bagi kita. Saudaraku, kita terus saudara karena waktu. Dan Yesus, kita lihat di situ, kita baca ayat yang ke-11 selanjutnya, perhatikan, katanya, apa yang kau lihat tuliskan dalam sebuah kitab dan kirimlah kepada ke-7 jemaat ini, atau ke-7 gereja. Katakan 7 gereja Bapak Ibu. Yes, Yesus menulis pesannya bagi gereja-gerejanya. Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, Laodikia. Perhatikan ayat 12, lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku. Dan setelah aku berpaling, tampaklah kepadaku 7 kaki dian dari emas. Dan di tengah-tengah kaki dian itu, perhatikan saudara, ada seorang serupa anak manusia, berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki, dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Kepala rambutnya putih bagaikan bulu yang putih mentah, dan matanya bagaikan nyala api, dan seterusnya. Apa gambaran yang dilihat oleh Yohanes? Dia sedang melihat imam besar yang sedang melayani di ruang kudus. Dia sedang melihat imam besar yang memang tugasnya harus memperhatikan kaki dian. Salah satu perabot yang ada dalam bait suci adalah kaki dian, ya saudaraku ya. Satu kaki dian dengan 7 corong, saudaraku ya, dengan 7 lilin, 7 api di atasnya. Dan di sana itulah yang Yohanes lihat, bahwa sang imam besar, kita tahu anak manusia, imam besar ini bicara tentang Yesus, sedang memperhatikan gerejanya. Saudara, sampai kapanpun Yesus selalu perhatikan gerejanya. Dia tidak pernah tinggalkan gerejanya sendirian. Dia selalu memperhatikan supaya 7 kaki dian ini tetap menyala di dalam hadirat Tuhan. Makanya dia mengirimkan pesan ini karena ini penting supaya jangan sampai kaki dian itu mati. Saudaraku, berarti apa? Berarti ada kemungkinan gereja Tuhan mengalami kematian rohani. Oleh karena zaman, oleh karena situasi, oleh karena keadaan hidup, saudaraku, seperti yang kalau kita mau bahas, saudaraku, 7 jemaat. 5 di antaranya sedang redup, bahkan sudah hampir mati. Hanya tinggal 2 yang nyalanya masih baik, saudaraku. Dan sang imam besar itu memperhatikan gerejanya. Oh haleluya. Apakah saudara percaya, apakah saudara sadar Tuhan Yesus sangat perhatian sama saudara? Tuhan Yesus sangat care dengan kondisi kerohanian saudara. Tuhan Yesus betul-betul peduli dengan keadaan rohani kita. Dan Yesus mau memperhatikan, dan dia mau menasihati, dan dia mau memelihara untuk memastikan bahwa api itu tetap menyala supaya jangan sampai hilang, saudaraku. Kasih mula-mula, kuasa Roh Kudus, kehidupan rohani jangan sampai hilang di dalam gerejanya. Haleluya. Jadi saudara kasih Tuhan, makanya betapa penting kita walaupun kita mengalami masa-masa transisi seperti ini. Oh, jangan biarkan itu membuat kita mundur dari Tuhan. Jangan membuat kita api kita jadi redup nyalanya, semangat kita jadi pudar, saudaraku. Justru semakin hari semakin dekat kedatangan Tuhan, kita harus lebih berkobar-kobar buat Tuhan. Kita harus lebih lagi menyala untuk Tuhan. Puji Tuhan. Nah, apa yang kita bisa perhatikan kembali di sana, saudaraku ya?
Dan Yesus menunjukkan bahwa, saya mau loncat saja supaya cepat saudaraku. Saya akan ajak kita melihat dari ayat yang ke-17. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, jangan apa saudara? Jangan apa? Jangan takut. Aku adalah yang awal dan yang akhir. Artinya Tuhan bilang, you know what? No worries. I am at the beginning, I'm at the end. Semuanya ada di tanganku. Semuanya aku yang ngatur, jangan khawatir. Dan yang hidup, haleluya, aku telah mati namun lihatlah aku hidup. Tuhan Yesus hidup saudaraku. Sampai selama-lamanya dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut, termasuk COVID. Tuhan Yesus yang pegang kuasanya, jangan khawatir saudara. Karena itu tuliskanlah apa yang sedang kau lihat, baik yang sedang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah ini. Dan rahasia ketujuh bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku. Perhatikan saudaraku, rahasia ketujuh bintang yang ada di tangan kananku dan ketujuh kaki Dian itu, ketujuh bintang adalah malaikat ketujuh jemaat, yaitu gembala dari setiap gereja. Dan ketujuh kaki Dian itu ialah ketujuh jemaat. Saya mau memperkatakan kepada kita semua pada pagi hari ini yang diberkati Tuhan, ibu gembala kita dipegang di tangan kanan Tuhan Yesus. Dialah bintang yang ditetapkan oleh Tuhan untuk menggembalakan gereja Tuhan. Sebab itu mari kita dukung ibu gembala kita. Mari kita support dia. Karena sungguh Yesus sendiri yang memegang kanannya. Tangan kanan bicara soal otoritas. Tangan kanan bicara soal favor. Tangan kanan bicara soal kuasa untuk memberkati saudaraku. Dan kita sebagai yang dipercayakan oleh Tuhan, kita harus mendukung bintang kita. Supaya dia tetap kuat di dalam melayani dan dia tetap menyampaikan apa yang Tuhan mau sampaikan. Mari saudara kita belajar. Mungkin kita tidak bisa membanding-bandingkan satu dengan yang lainnya, tetapi kalau Tuhan sudah tetapkan bintang di dalam gerejanya, di dalam gereja lokal, saudaraku, siapapun dia, 100% kita harus support, haleluya. 100% jemaat harus mendukung gembalanya. Karena Yesus sungguh-sungguh telah mengangkat pemimpin di dalam gerejanya, dan kepada merekalah Tuhan mempercayakan jiwa-jiwa. Tuhan mempercayakan pesannya. Tuhan mempercayakan rohnya, Tuhan mempercayakan firman-Nya untuk disampaikan. Mari saudara dikasih Tuhan, supportlah gembala saudara. Dukung dia 100%. Karena begitulah cara Tuhan berbicara kepada gerejanya, merawat gerejanya, memelihara gerejanya, saudaraku. Kalau dia lemah, berarti kita semua lemah. Nah, kalau dia kuat, berarti kita semua juga kuat. Sebab itu mari dukung dia, kuatkan dia, support dia, saudaraku. Tidak ada gembala yang sempurna. Tidak ada gembala yang hebat, super, saudaraku, ya super power. Enggak ada. Semua kita tetap manusia. Semua gembala sidang tetap manusia. Kita butuh penghiburan. Kita butuh kekuatan. Kita butuh dukungan. Kita butuh, saudaraku, ya perhatian juga dari jemaat. Puji Tuhan, saudara. Saya yakin ketika kita mau mempraktekkan ini, maka gereja Tuhan akan semakin diberkati oleh Tuhan. Dan inilah yang penting bagi kita. Saya mau menutup dengan bagian terakhir. Saudaraku, mari kita cepat kepada Wahyu pasal yang ke-22. Apa yang menjadi pesan Tuhan bagi gerejanya. Apa yang harus kita lakukan untuk kita siap hadapi apapun yang Tuhan izinkan. Saudara, ada 7 sangkakala, ada 7 cawan, saudaraku, ya saya nggak punya waktu untuk membahas semuanya, sudah dikasih Tuhan. Tapi yang penting saya mau ambil hal yang paling penting adalah kalau Yesus ada di sana, kita nggak perlu khawatir dan takut tentang semua itu, saudaraku. Ya, Wahyu 22 kita perhatikan. Ini pesan yang terakhir dan ini situasi yang terakhir yang saya yakin juga menjadi gambaran dari akhir zaman, gereja di akhir zaman. Saya akan baca dari ayat yang ke-6, Wahyu 22, ayat yang ke-8, saudaraku, ya. Dan aku Yohanes, akulah yang telah mendengar dan melihat semuanya itu, dan setelah aku mendengar dan melihatnya, aku tersungkur di depan kaki malaikat yang telah menunjukkan semuanya itu kepadaku untuk menyembahnya. Setiap kali saya baca ayat ini, begitu menarik, saudaraku. Seorang figur seperti Yohanes yang berbaring di dada Yesus, yang paling dekat dengan pribadi Yesus, yang seharusnya mengenal siapa Yesus, yang sudah sekian puluh tahun melayani Tuhan Yesus, yang sudah begitu, saudaraku, banyak berbuat untuk Tuhan, begitu banyak diajar, bahkan menerima pewahyuan yang terakhir dalam kitab Wahyu, tapi bisa tergoda, bisa salah paham, bisa salah mengerti, sampai dia menyembah malaikat. Usianya saat itu sudah 90 tahun lebih, saudaraku. Sudah
senior sekali dalam hal kerohanian. Lebih dari siapapun juga. Tapi toh Yohanes masih bisa. Penuh dengan hikmat, penuh dengan pewahyuan, begitu luar biasa kemuliaannya. Sehingga mungkin tanpa sadar, mungkin satu reaksi manusiawi yang terbatas, yang penuh dengan ketidaksempurnaan dan ketidakmuliaan ini, saudaraku, reaksinya langsung sujud mau menyembah kepada malaikat. Saudara, kalau ini masih bisa menjadi godaan buat Yohanes, saya yakin ini juga bisa menjadi sangat bisa jadi godaan bagi kita untuk salah menyembah. Tetapi ayat 9, ia berkata kepadaku, jangan berbuat demikian. Katakan sama kiri kanan saudara, jangan begitu. Saudara, aku bilang begitu. Jangan sekalipun kita menyembah apapun, siapapun, pribadi manapun, bahkan makhluk sorgawi sekalipun, jangan tergoda. Karena apa? Iblis pandai menyamar, bahkan dia menyamar seperti malaikat terang. Hati-hati. Tidak ada satu pribadi pun yang layak terima pujian, penyembahan, pengagungan, kemuliaan kita selain Tuhan Yesus. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Apalagi, mohon maaf saudaraku, yang namanya hamba Tuhan. Perhatikan ayat yang ke-9. Aku adalah hamba, sama seperti engkau dan saudara-saudaramu. Para nabi dan semua mereka yang menuruti segala perkataan kitab ini. Kita semua sama. Bilang sama satu sama lain, kita semua sama, saudaraku, ya kan? Atau pakai bahasa Ibrani, torang semua basudara. Saudara, kita semua sederajat, saudara, kita semua pelayan, kita semua hamba. Gak ada satupun, gak ada seorang pun di antara kita lebih tinggi daripada yang lain. Bohong itu, ilusi itu semua, saudara. Karena hanya satu saja yang menjadi fokus kita, pengagungan kita, kekaguman kita, pemujaan kita, penyembahan kita, yaitu hanya Tuhan Yesus. Firman Tuhan bilang, sembahlah Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada yang lain, saudaraku, ya. Dan ini yang harus kita jaga di hati kita di akhir zaman ini, saudaraku. Di akhir zaman ini. Kita belajar dalam kitab Wahyu, ada akan terjadi peperangan, penyembahan. Setan haus akan penyembahan. Dan setan membuat manusia haus akan penyembahan. Setan membuat manusia menyembah dirinya, menyembah sesamanya, menyembah yang hanya kepada Yesus saja. Yang lebih dari segala-galanya. Saya mau tutup pada poin yang berikutnya. Kita lihat di sana. Haleluya, puji Tuhan. Saya yakin saudara semua menerima wahyu rema dari Tuhan pada pagi hari ini. Saya tampilkan poin berikutnya. Bahwa di dalam terakhir daripada kitab ini, saudara, kita lihat bahwa Tuhan mau kita hanya menyembah kepada Dia saja, dan Tuhan mau kita sungguh-sungguh percaya. Ayat 10, lalu ia berkata kepadaku, jangan memeteraikan perkataan nubuatan dari kitab ini, sebab waktunya sudah dekat. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Perhatikan saudara, Tuhan pun tidak akan paksa orang yang tidak mau berubah. Mau berbuat jahat, go ahead, kata Tuhan. Do it. Be my guest. Silakan. Barang siapa yang cemar, silakan terus cemar. Tapi barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Apa artinya saudara? Artinya ada pemisahan. Bilang sama kiri kanan, ada pemisahan loh. Semakin akhir zaman menuju pada penggenapannya, semakin jelas, semakin tajam pemisahan yang terjadi. Mau ikut Tuhan sungguh-sungguh, pasti akan baik tambah baik, yang tambah jahat tambah jahat, yang setia tambah setia, yang cuman main-main akan tambah kacau balau. Saudara dikasih Tuhan, inilah yang harus terjadi. Ini yang Tuhan mau terjadi supaya benar-benar terjadi perbedaan di antara umatnya, mana yang sungguh-sungguh. Dan saudara, sekali lagi, Tuhan izinkan ini semua terjadi untuk menguji iman kita. Sebab itu saya mau mendorong kita, kalau kita sudah di dalam Tuhan, mari lebih maju lagi di dalam Tuhan. Jangan ada kata mundur di dalam Tuhan. Jangan ada kata tinggalkan Tuhan. Jangan ada kata saya sudah menyerah dalam pelayanan. Saya sudah gak mau maju lagi. Saudara dikasih Tuhan, inilah saatnya di mana kita harus menyadari. Kalau mau maju, harus terus maju. Gak ada pilih dua-dua. Gak bisa kita ambil dua-duanya. Mau terus maju bagi Tuhan. Kenapa? Tuhan bilang sesungguhnya ayat yang 12. Aku datang segera dan aku membawa upah. Haleluya. Katakan pahala Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, ada upah bagi kita kalau kita setia, kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Saya akan tidak panjangkan firman Tuhan, tapi saya undang kita bangkit berdiri. Jika saudara mau masuk dalam hadirat Tuhan, yang di rumah mari sama-sama tutup pintu, lupakan yang lain. Mari kita fokus kepada Yesus saja. Haleluya.
Makasih Tuhan. Sebab Dia hidup. Katakan sama-sama. Ada hari esok. Sebab Dia hidup. Dengan iman ku tak gentar, karena ku tahu siapa saudara? Yesus pegang hari esok. Amin. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Mari kita ulangi dari atas saudaraku, ya, katakan anak Allah. Inilah pengakuan iman kita. Katakan siapa namanya? Yesus namanya. Dalam nama Yesus, saudara yang sakit sembuh pada pagi hari ini. Haleluya. Menyucikan. Katakan iman kita bahkan mati. Tebus dosaku, tebus dosaku. Benar Tuhan, terima kasih. Kubur kosong membuktikan Yesus hidup. Mari sungguh-sungguh katakan, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Terima kasih Yesus. Oh, sungguh ku tak gentar, karena bukan dunia ini, karena bukan pemerintah, karena bukan manusia, karena ku tahu Yesus pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Ini iman kami, karena ku tahu Tuhan, karena ku tahu Yesus pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Mari kita menyembah kepada Tuhan. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan, tiada yang lain ya Yesus. Kami percayakan hidup kami, Kau yang pegang hari esok hidupku, Kau yang jamin seluruh keberadaanku Tuhan. Kau yang memelihara gereja-Mu, Kau yang memperhatikan, Kau yang merawat, Kau yang menjamin kami semua Tuhan. Oh, Kaulah yang menopang hamba-Mu, Kau yang mensupport, menguatkan pemimpin gereja kami Tuhan. Gembala kami di tangan kanan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Terima kasih Tuhan. Di akhir ibadah kami pada hari Tuhan ini, pada hari Minggu ini, kami bersyukur karena kami punya Tuhan yang seperti Engkau. Kami bersyukur karena Engkau ada selalu bagi kami Tuhan di dalam segala situasi hidup kami. Kami percaya bahwa gereja kami, bahkan seluruh gereja di seluruh dunia ini,
Engkaulah yang sedang merawatnya, Engkau yang sedang memelihara, Engkau yang sedang memperhatikan satu persatu sesuai dengan keadaannya ya Tuhan. Kami yakin tidak satu pun Kau biarkan gerejamu sendirian ya Tuhan. Engkau yang memelihara, Engkau yang merawat, Engkau yang menjagai Tuhan. Engkau yang memberkati gerejamu. Supaya kami tetap menyala bagimu, kami tetap berfungsi bagimu Tuhan. Kami yakin tubuh, jiwa, dan roh kami dipelihara sempurna oleh Tuhan. Terlebih lagi pelayanan pekerjaan kerajaan sorga yang Tuhan sudah percayakan. Kami yakin oleh kuat kuasa-Mu ya Yesus, Imam besar agung kami akan mampu melaksanakannya ya Tuhan. Ya Tuhan, pergumulan peperangan apapun yang Tuhan izinkan, biarlah dia yakin bahwa di dalam Yesus selalu ada kemenangan. Bersama dengan Yesus dia pasti menang. Siapa yang mengotak-ngatik biji mata Tuhan berurusan dengan Engkau ya Tuhan. Tidak ada seorang pun yang bisa menjamah hamba-Mu Tuhan. Tidak ada seorang pun yang Kau izinkan Tuhan untuk mengganggu orang yang diurapi oleh Tuhan ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Itu sebabnya kami sebagai anak-anak rohani kami mensupport sepenuhnya Ibu Gembala kami. Kami mendukung dia dengan semua visi yang Tuhan taruh dalam hatinya. Semua nasihat, semua perkataan yang dari Tuhan yang Tuhan taruh dalam lidah bibirnya Tuhan. Izinkan kepada kami, berikan kepada kami penundukan diri. Berikan kepada kami kepatuhan seorang anak kepada orang tua ya Tuhan. Kepatuhan domba-domba kepada gembala yang Tuhan sudah tetapkan. Terima kasih Bapa. Dan doa kami juga bagi seluruh gereja-gereja-Mu yang lain Tuhan. Biarlah Tuhan memelawat dan memberkati mereka semua di hari yang berbahagia ini. Kau berkati ibadah mereka, streaming online mereka Tuhan berkati. Urapi setiap hamba-hamba-Mu, setiap gembala-gembala yang ada, kuatkan. Oh Tuhan, cukupkan kebutuhan mereka di hari-hari yang sulit ini ya Tuhan. Kami percaya Engkau pemelihara jiwa kami yang sungguh ya Tuhan. Doa kami bagi pemerintah kembali, selalu kami doakan pemimpin utama kami sampai kepada tingkat lingkungan Tuhan. Berkati mereka Tuhan, mampukan mereka melaksanakan tanggung jawab otoritas pemimpin bagi rakyat dengan sepenuh-sepenuhnya, dengan takut akan Engkau ya Tuhan. Sehingga bangsa ini semakin diberkati Tuhan, bangsa ini semakin mengalami kerajaan sorga nyata, damai sejahtera, sukacita dan kebenaran daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, berdoa kembali Tuhan buat tenaga medis yang masih berjuang Tuhan. Berdoa bagi setiap ilmuwan yang mencari solusi dan jawaban bagi situasi seperti ini. Berdoa bagi perekonomian kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau yang pelihara kami ya Tuhan, Engkau yang cukupkan kebutuhan kami. Terima kasih Tuhan. Setiap jemaat-Mu juga Tuhan, mari jemaat Tuhan angkat tangan-Mu di hadapan Tuhan dengan iman. Percayalah Tuhan melihat setiap ibadah kita. Tuhan memperhatikan kesetiaan kita. Di akhir zaman ini biarlah kita yang setia semakin setia. Kita yang benar semakin benar. Kita yang kudus semakin kudus dalam kehidupan kita. Menjelang kedatangan Tuhan semakin kita melihat berkat Tuhan berlimpah dalam hidup kita. Kiranya Tuhan mendengar setiap seruan doa-Mu. Kiranya Engkau percaya Bapa-Mu memelihara kehidupan-Mu. Kiranya Engkau percaya bahwa di dalam nama Yesus apapun yang Kau minta Tuhan akan berikan bagimu. Dan biarlah Engkau percaya bahwa di dalam Roh Kudus tidak ada yang mustahil. Kuat kuasa kebangkitan bekerja dengan dahsyat di dalam kita. Sekarang sampai kita sempurna. Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Diberkatilah kita dalam satu nama di atas segala-galanya. Nama Tuhan Yesus Kristus. Terima dengan iman berkat kita dan katakan amin. Haleluya. Shalom semuanya, selamat pagi, selamat hari Minggu. Sampai jumpa di ibadah sore jam 5 sore nanti. Tuhan Yesus berkati saudara.